Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Marsila Julandini dengan NIM 31 bersama dua rekan saya. Nama saya Karisma Bunga Noli Siregar dengan NIM 35. Dan saya, Esti Yohana Pancawati Sibuya dengan NIM 36. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kami akan membahas dan berdiskusi mengenai perbandingan proyeksi mesator dan transfer mesator. Nah, dalam diskusi kami ini, kami akan membahas dua poin di mana masing-masing poin terdapat penjabaran 3 dan digabung menjadi 6, dan masing-masing dari kami akan menjawab 2 poin per orang. Silakan disimak ya teman-teman diskusi kami. Waktu dan tempat kepada Bunga saya persilahkan. Oke, terima kasih Esti. Jadi teman-teman, kita masuk ke pertanyaan diskusi yang pertama, di mana itu adalah perbandingan proyeksi Mercator dengan transfer Mercator. Diskusikan perbedaan utama antara proyeksi Mercator dan transfer Mercator dalam diskusi Anda. Pertimbangkan faktor-faktor seperti distorsi, area aplikasi, dan keunggulan masing-masing proyeksi. Oke, poin diskusi yang pertama, bagaimana distorsi berubah dengan jarak dari meridian pusat pada masing-masing proyeksi. Yang kita tahu di sini ada dijelaskan dua proyeksi, di mana itu ada proyeksi Mercator dan transfer Mercator. Pertama kita ke proyeksi Mercator dulu, di mana proyeksi Mercator itu adalah silinder normal. Dalam proyeksi Mercator, posisi silindernya itu menyentuh bumi di sepanjang ekuator. Karena itu, ekuator itu jadi area yang paling benar atau paling kecil distorsinya. Dan kenapa distorsi ini tidak bergantung pada meridian pusat? Pada Mercator, semua meridian itu ditarik secara vertikal dan paralel satu sama lain. Artinya, berapapun jarak dari meridian pusat, skala itu tidak berubah hanya karena elips itu bergerak dari timur ke barat. Yang bikin distorsinya berubah itu adalah garis lintang saat dia naik ke utara ataupun selatan. Nah, pola distorsi dari Mercator itu tuh dia dekat sama ekuator. Hampir tidak ada distorsi dan bentuk dan skalanya itu relatif akurat. Lalu tadi itu sudah dijelaskan semakin dia ke arah ke kutub, lalu dia mendekati 90 derajat. Lalu proyeksi yang kedua itu ada proyeksi UTM atau transfer Mercator. TM itu adalah versi miringnya dari Mercator. Nah, silindernya itu dapat diputar 90 derajat sehingga yang disentuh silindernya itu adalah meridian pusat, bukan ekuator. Nah, kenapa meridian pusat di UTM itu penting? Karena ini satu-satunya garis yang punya distorsi nol pada TM murni atau distorsi sangat kecil. Itu UTM itu pakai skala 0,9096. Begitu menjauh ke timur atau barat dari meridian pusat, distorsinya mulai muncul. Jadi perbedaannya tuh Mercator distorsinya mungkin agak kecil dan UTM itu saat dia jauh dari timur ke barat, distorsinya itu mulai muncul. Polanya itu sama, di meridian pusat skala paling kecil tadi 0,9906, lalu beberapa kilometer dari meridian pusat, lalu dia dekat dengan batas zona UTM 3 derajat. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Oke Bunga, terima kasih. Jadi nomor 2 saya akan lanjut. Dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan? Misalnya untuk peta dunia, peta wilayah lokal, atau pemetaan kadaster. Jadi, kita harus tahu setiap jenis proyeksi peta itu memiliki keunggulan dan kelemahan. Proyeksi silinder cocok untuk peta dunia. Proyeksi kerucut lebih baik untuk wilayah menengah seperti benua ataupun negara. Sedangkan proyeksi azimutal atau planar dan proyeksi lokal misalnya UTM itu lebih ideal untuk pemetaan detail seperti kadaster atau wilayah kecil. Oke, kita bahas mengenai kondisi penggunaan proyeksi peta. Yang pertama, proyeksi silinder, contoh Mercator atau Miller, cocok untuk peta dunia, navigasi laut ataupun udara. Keunggulannya, bentuk dan arah relatif terjaga, garis lintang dan bujur lurus. Kelemahannya, distorsi ukuran semakin besar mendekati kutub atau Greenland tampak sebesar Afrika. Contoh penggunaannya itu terdapat pada Atlas Dunia, peta navigasi global. Kemudian yang kedua ada proyeksi kerucut nih teman-teman. Contohnya Lambert Conformal Conic
Albers. Cocok untuk wilayah menengah seperti benua dan negara. Keunggulannya, ketika distorsi kecil di daerah lintang menengah, bentuk daratan itu akan relatif akurat dan kelemahannya tidak cocok untuk daerah tropis ataupun kutub. Contoh penggunaannya itu bisa pada peta Amerika Serikat dan peta Eropa. Kemudian yang ketiga ada proyeksi azimutal atau planar. Contohnya polar azimutal, ortografik, cocok untuk wilayah-wilayah kecil, peta kutub, atau peta tematik, misalnya komunikasi radio. Keunggulannya itu jarak dari pusat proyeksi ke titik lain itu lebih akurat, teman-teman. Kelemahannya, distorsi akan meningkat jauh ketika dia jauh dari pusat. Contoh penggunaannya yaitu peta kutub, peta penerbangan jarak jauh. Yang keempat ada proyeksi lokal atau Universal Transverse Mercator atau UTM. Cocok untuk pemetaan detail seperti kadaster, tata ruang kota, dan survei tanah. Keunggulannya yaitu presisi tinggi dalam area kecil. Maksimal lebar zona itu lebih atau kurang dari 6 derajat bujur. Kelemahannya tidak cocok untuk area sangat luas karena distorsi akan meningkat ketika dia berada di luar zona. Contoh penggunaannya itu peta kadaster, peta topografi berskala besar. Nah, ada catatan penting di mana peta dunia memakai proyeksi silinder atau Mercator, Robinson, dan Winkel triple. Peta benua atau negara itu menggunakan proyeksi kerucut. Peta lokal atau kadaster menggunakan proyeksi UTM atau azimutal. Tidak ada proyeksi yang sempurna, karena akan selalu ada kompromi antara bentuk, luas, jarak, dan arah. Jadi pemilihan proyeksi itu tergantung pada tujuan pemetaan teman-teman. Apakah ia ingin menjaga bentuknya, luasnya, arah, atau jaraknya. Untuk peta dunia, bentuk lebih penting. Untuk peta lokal, akurasi jarak dan luas lebih krusial. Oke, saya lanjut kepada Marsila. Baik, pada poin ketiga itu pertanyaannya, mengapa transfer Mercator itu sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan? Jadi, pada proyeksi itu idealnya itu untuk daerah Ini hujan ya, seperti pada Norwegia, Chili, sumpahnya atau nginap lautnya. ataupun negara-negara Afrika Timur, karena orientasinya itu yang horizontal membuat meridian pusatnya itu sejajar dengan panjang wilayahnya. Distorsi minimal di sepanjang garis utara selatan ini itu memungkinkan pengukuran akurat jarak dan area untuk survei detail, seperti pemetaan batas properti ataupun infrastruktur, dibandingkan mekator standar yang mendistorsikan berdasarkan lintang. Transversal Mercator itu mengurangi distorsi di arah memanjang, sehingga lebih efisien untuk zona yang sempit. Sistem UTM yang berbasis transverse Mercator itu membagi bumi menjadi 60 zona. Masing-masingnya itu dengan meridian pusat sendiri, yang memfasilitasi pemetaan presisi di skala besar tanpa adanya distorsi yang sangat ekstrim. Baik, selanjutnya. Oke, mungkin boleh dibantu ke soal pertanyaan diskusi kita nomor 2. Baik, sebentar. Oke. Oke, jadi ini adalah pertanyaan soal diskusi yang kedua, penerapan proyeksi UTM dan TM3 di Indonesia. Proyeksi TM3 digunakan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) Indonesia untuk pemetaan wilayah pertanahan. Diskusikan mengapa proyeksi TM3 ini sangat cocok untuk Indonesia yang terletak di dekat garis khatulistiwa dan memiliki bentuk memanjang dari barat ke timur. Oke, poin diskusi yang pertama, mengapa TM3 dengan zona 3 derajat bujur lebih cocok untuk Indonesia dibanding dengan proyeksi lain seperti UTM. Oke, zona TM3 itu zona 3 derajat dan zona proyeksi UTM itu ada di zona 6 derajat. Zona TM3 itu lebih sempit, mengakibatkan distorsinya itu bisa jauh lebih kecil. TM3 hanya memiliki lebar 3 derajat, sedangkan UTM 6 derajat. Semakin sempit zona, semakin dekat semua ke titik meridian pusat. Pada proyeksi transfer Mercator, distorsi itu meningkat dengan jarak dari meridian pusat, sehingga zona TM3 itu otomatis lebih akurat.
Hasilnya pun kalau seperti itu, distorsi skala itu bisa kecil, peta lebih presisi, dan cocok untuk pemetaan pertanahan yang butuh akurasi tinggi. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa Indonesia itu berada di dekat garis khatulistiwa, yang berarti TM itu sangat cocok dengan wilayah lintang rendah, karena bentuk bumi di dekat ekuator mendukung distorsi yang stabil. Lalu, kebutuhan BPN menuntut akurasi tinggi. Kita tahu BPN itu adalah Badan Pertanahan Nasional yang digunakan Indonesia. Lalu pengukuran tanah skala besar itu biasanya sampai di skala 1:1000 sampai 1:5000. Butuh distorsi yang minimal. TM3 itu juga memberikan akurasi lebih tinggi dibanding UTM yang distorsinya masih cukup besar di tepi zona. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Bunga. Kita lanjut. Apa keunggulan dan tantangan yang dihadapi ketika menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertanahan? Wah, ini kita harus tahu dulu. Proyeksi TM3 atau transfer Mercator 3 derajat unggul karena memberikan akurasi tinggi untuk pemetaan detail bidang tanah di Indonesia, terutama dalam administrasi pertanahan. Namun, tantangannya adalah kompleksitas teknis, keterbatasan zona, serta kebutuhan sinkronisasi data antar lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih atau distorsi. Oke, kita bahas nih keunggulan dari proyeksi TM3. Yang pertama, akurasi tinggi untuk wilayah sempit karena lebar zona hanya 3 derajat, distorsi jarak dan luas sangat kecil, sehingga cocok untuk pemetaan bidang tanah dalam skala besar atau kadaster. Kemudian yang kedua, standar nasional di Indonesia, TM3 digunakan sebagai sistem proyeksi resmi untuk pemetaan administrasi pertanahan, sehingga memudahkan ketika integrasi antar instansi. Kemudian yang ketiga adalah presisi koordinat, cocok untuk pengukuran detail seperti batas bidang tanah, kemudian ada sertifikasi dan registrasi lahan. Kemudian yang keempat adalah konsistensi hukum. Dengan adanya proyeksi yang seragam, data pertanahan itu akan lebih mudah dipertanggungjawabkan secara umum dan mengurangi sengketa. Ketika kita mempunyai keunggulan, nih, si TM3 ini memiliki tantangan. Apa aja tantangan penggunaan TM3? Yang pertama adalah keterbatasan zona. Karena tiap zona itu hanya mencapai 3 derajat bujur nih. Jadi wilayah luas yang melintas di beberapa zona harus dipetakan dengan hati-hati agar tidak terjadi perbedaan koordinat. Kemudian yang kedua adalah kompleksitas teknis. Pengguna atau surveyor atau instansi harus memahami sistem koordinat TM3 dengan baik, karena kesalahannya itu bisa menimbulkan ketidaktepatan pada data nih. Kemudian yang ketiga, tumpang tindih antar lembaga. Masih sering terjadi nih teman-teman perbedaan interpretasi batas tanah dan ketidakakuratan dokumen pertanian sehingga integrasi data antar instansi itu suka menjadi sebuah tantangan. Kemudian ada kebutuhan pembaruan data, deformasi tanah atau perubahan penggunaan lahan dan percepatan integrasi tanah yang menuntut pembaruan data secara berkala. Yang terakhir adalah keterbatasan SDM dan teknologi. Nah, ini yang paling berat nih, karena nggak semua daerah itu punya tenaga ahli dan perangkat modern yang cukup untuk mengelola sistem TM3 ini dengan baik. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa keunggulan utama TM3 ini adalah presisi tinggi, standar nasional, dan mendukung kepastian hukum nih dalam administrasi pertanahan. Kemudian yang tantangan utama TM3 ini adalah keterbatasan zona, kompleksitas teknis, dan integrasi data antar lembaga. Kemudian kita memiliki implikasi praktis di mana TM3 ini sangat efektif untuk pemetaan kadaster, tetapi butuh koordinasi lintas instansi, pelatihan SDM, dan sistem digital yang terintegrasi agar manfaat ini bisa maksimal nih teman-teman. Oke, kita lanjut ke Marsila pada poin terakhir. Oke, baik. Pertanyaannya, bagaimana TM3 itu membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutamanya untuk skala besar. Jadi, TM3 itu mengurangi distorsi dengan membagi wilayah Indonesia menjadi zona sempit, sehingga meridian pusat setiap zonanya itu dekat dengan
dengan area pemetaan. Distorsi pada proyeksi itu dia meningkat seiring jarak dari meridian pusat. Dengan zona 3 derajat, jarak maksimalnya itu hanya 1,5 derajat, sekitar 150 sampai 200 kilometer. Menjaga distorsi area, bentuk dan skalanya itu di bawah 1% untuk jarak hingga 100 kilometer. Ini lebih baik daripada UTM dengan zona 6 derajat yang bisa menyebabkan distorsi hingga 1-2% di wilayah memanjang timur sampai barat seperti Indonesia. Untuk skala 1:1000 hingga 1:10.000, TM3 itu meminimalkan distorsi lintang di dekat khatulistiwa, di mana perubahan lintangnya itu kecil, tidak menyebabkan pembesaran ekstrim. Ini tuh memungkinkan pengukurannya itu akurat, serta batas tanah, elevasi, dan areanya itu penting untuk, kadastar. Misalnya itu di Jawa atau di Sumatera. PM3 itu dia tuh menghindari kesalahan pembesaran area, memastikan datanya itu konsisten dan andal untuk administrasi pertanahan oleh BPN. Jadi kesimpulannya itu TM3 itu cocok untuk geografi Indonesia, memberikan akurasi tinggi sambil mengatasi tantangan melalui manajemen zona. BPN itu mengoptimalkannya untuk membangun infrastruktur dan pengolahan lahan. Oke, sekian jawaban dari saya. Saya balikan kepada Esti. Oke. Oke, jadi teman-teman kami sudah menyelesaikan diskusi kami mengenai penerapan proyeksi UTM dan TM3 di Indonesia. Semoga teman-teman yang mendengarkan dan menonton diskusi kami dapat mengerti dan apabila ada kesalahan kata dan mungkin kurang jelas dalam bahasa, kami meminta maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.